Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran. Yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya. Sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Shalom. Dimanapun kita berada, kita mau imani bahwa Tuhan kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yes. Amin. Amin. Yes, kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di
takkan ku ragu atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Kami mau bersyukur selalu Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Sekali lagi. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Lagi. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku
sangat ku cinta. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Karena hanya Dia yang kami cinta. Karena hanya Dia yang kita cinta. Nyatakan cintamu kepada Tuhan Yesus pada siang pagi hari ini. Ayo Bapak Ibu, naikkan pujian dan sembahmu lebih lagi. Ya lalalabaya shande, ya lalalala shanda, ya lalalabaya lalabaya, ya lalalabaya shkenda, ya lalalala, ya lalalabaya lalabaya 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 lalabaya, shkenda lalalala, ya lalalabaya lalabaya 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 lalabaya, ya rara shande, ya lalalala lalabaya 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 lalabaya, ya rara shanda, ya biar iman kami tumbuh Tuhan, biar iman kami tumbuh. Shanda ya ya shanda ya Turning back, no turning
Amin. Amin, amin. Mari Bapak Ibu, kita mau undang untuk membacakan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita mau puji dan sembah Tuhan Yesus lebih dahsyat lagi. Yang mau sama-sama katakan amin. 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 Mari para pemusik Tuhan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Segenap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Karena kuat dan gagah kami Tuhan. Mari katakan, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, bumi pun menyembah. Segenap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan
bumi pun menyembah. Karena firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Karena firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Karena firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Karena firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Karena firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Karena firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Karena firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. hanya Dia Yesus Tuhan kita, Allah perkasa, amin. Amin. Katakan, Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. 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 beri kemuliaan buat Dia. Haleluya. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita siapkan hati kita, pikiran kita buka telinga kita, pikiran kita, hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, yes Lord, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Shalom semuanya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi saudara. Senang bersuka cita kembali, kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah online. Saya percaya kasih Bapa senantiasa ada dalam kehidupan kita semuanya, dimanapun kita berada, di rumah tangga, di rumah-rumah kita semuanya. Saya percaya tidak membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja, untuk memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang ini Bapa. Kami tahu Tuhan kasih karunia mau berlimpah-limpah di depan kami. Tuntunan Bapa, penyertaan Bapa terus menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya sekali lagi Tuhan, ada kekuatan, ada penyertaan, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di depan kami semuanya, yang akan memulihkan, akan menyembuhkan, akan Tuhan Yesus memberikan kami kekuatan Tuhan dari hari ke hari Tuhan, sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami di awan yang permai. Urapi semuanya kami Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi semuanya jemaat-jemaat-Mu Bapa di rumah-rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya kasih anugerah-Mu melingkupi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur dan percaya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Ya saudara, pagi hari ini saya akan melanjutkan saudara beberapa hal yang saya sudah sampaikan beberapa minggu sebelumnya. Ya, pertama kita sudah melihat bagaimana Tuhan mau bekerja, Tuhan mau berada di tengah-tengah kita. Kita mau melihat Tuhan, kita mau mendengarkan Tuhan, dan kita mau memperkatakan Tuhan. Pagi hari ini saudara, kita harus menyadari semuanya kalau kita sudah mendengarkan, kita sudah berkata-kata, kita sudah melihat, artinya semuanya panca indera kita semuanya kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Perlu kita sadari bahwa saudara dan saya adalah kemah sucinya Tuhan. Saudara dan saya adalah bait sucinya Tuhan, di mana dikatakan Roh Kudus diam saudara. Kita buka Alkitab kita saudara di 1 Korintus 3 ayatnya ke-16. 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Jadi kita semuanya adalah bait-bait Tuhan, di mana Roh Allah diam di dalam kita. Dikatakan diam berarti dia tinggal, dia stay, dia ada dalam kehidupan kita semuanya saudara. Amin. Nah untuk itu kita harus mengerti saudara di hari-hari Pentakosta yang ketiga ini, bahwa Roh Kudus dicurahkan saudara, tidak kemana-mana. Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita sendiri, dalam kehidupan pribadi saudara dan saya. Untuk itu mari kita melihat saudara bagaimana fundamental atau pikiran kita yang mendasari bahwa saudara dan saya adalah bait sucinya Tuhan. Kita lihat juga, kita baca satu ayat lagi di 2 Korintus 3 ayatnya ke-18. 2 Korintus 3:18 dikatakan,
Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaannya datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Jadi katakan dikatakan kita semuanya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya, saudara? Untuk itu perlahan-lahan saudara kita melihat bagaimana apa sebenarnya isi daripada bait suci itu, saudara, yang dituliskan di Perjanjian Lama. Nah, kita di sana pada saat umat-umat Israel, saudara, ya, senantiasa punya satu tempat pertemuan dikatakan atau kemah suci, di mana imam-imam besar itu bertemu dengan Tuhan di dalam kemah suci itu, saudara. Nah, untuk itu di Perjanjian Lama. Hari-hari ini adalah perjanjian baru, saudara, di akhir zaman ini, di zaman kasih karunia ini dikatakan, tidak tahukah dirimu bahwa bait suci itu adalah diri kita sendiri. Itu kemah suci itu adalah diri kita, di mana Roh Kudus itu diam, saudara. Kita buka kitab kita di kitab Keluaran 26, ya, ayatnya sebenarnya saudara baca Keluaran 26 ayat 15 sampai yang ke-30, saudara. Di sana digambarkan bagaimana kemah suci itu harus dibuat, ya. Saya lompat ke ayat yang ke-30. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Dan dikatakan haruslah kemah suci itu dibangun seperti rancangan. Rancangannya itu bagaimana, saudara, ya. Saya cepat saja, saudara. Di ayat 15 dikatakan kemah suci itu harus dibangun, dikatakan di atas dari kayu penaga, ya, yang berdiri tegak. Dikatakan kemah suci itu dibuat dari kayu penaga. Kayu penaga itu adalah dari pohon akasia, sebenarnya dikatakannya dari pohon akasia, saudara. Nah, kita lihat kalau saudara baca terus, saudara, ya, di Keluaran 26 ini ayat 15 sampai 30 dikatakan ada dua sisi, saudara, itu sisi utara dan sisi selatan. Sisi utara dan sisi selatan dan sisi belakang, saudara. Sisi depannya adalah pintu masuk. Nah, dikatakan sisi utara itu terdiri dari dikatakan 20 papan. 20 papan, dan sisi selatan itu ada 20 papan. Di sisi belakangnya dikatakan 6 papan ditambah dengan 2 sudutnya. Berarti kurang lebih berarti 6 tambah 2 ada 8 papan, saudara. Nah, kita lihat di sini dikatakan semua papan ini, ya, kalau kita baca di ayatnya ke-29 dikatakan papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas, ya. Jadi semuanya papan ini disalut dengan emas, saudara, ya. Jadi semuanya papan yang tersusun rapi antara sisi utara dan sisi selatan dan sisi belakang ini dikatakan disalut dengan emas. Dan bukan hanya itu, dikatakan juga ayatnya yang ke-26 juga harus kau buat kayu lintang dari kayu penaga. Jadi ada juga kayu melintang, jadi papannya 20 di sisi selatan, 20 di sisi utara, dan ada kayu pelintang, saudara. Dikatakan kayu lintang yang melintang di antara papan-papan itu, saudara. Tapi yang sangat indah, saudara, yang saya lihat di sini kita lihat dikatakan bagaimana bahwa papan itu, saudara, kita baca ayat yang ke-17, ya, ke-17, Keluaran 26 ayat 17 dikatakan tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Ya, haruslah engkau membuat papan untuk kemah suci 20 papan pada sebelah selatan, saya katakan tadi, dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah kedua papan itu. 12 ada 2 alas di bawah satu papan. Untuk kedua pasaknya, seterusnya 2 alas itu di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Nah, kita lihat, saudara, ada satu papan, di mana satu papan itu di bawahnya ada 2 dikatakan ada 2 alas perak atau dikatakan silver socket. Ada 2 alas perak, saudara, sehingga papan ini boleh berdiri, saudara. Satu papan ada 2 alas perak. Kalau 20 papan dikatakan ada 40 alas perak, saudara. Nah, kita lihat di sini ada 3 bahan, saudara, yaitu pertama ada kayu, yang kedua ada perak, dan yang ketiga ada emas, saudara. Nah, kita lihat bagaimana apa yang dimaksudkan dengan ketiga hal ini, saudara, ya. Mari kita lihat perlahan-lahan, saudara, ya. Dikatakan bahwa kayu itu atau kayu dari penaga ini adalah papan, itu daripada dinding daripada bait suci itu. Nah, papan ini berbicara apa, saudara? Berbicara adalah saudara dan saya sebagai manusia, sebagai insan manusia. Nah, papan ini dikatakan dia berdiri. Papan ini berdiri, saudara, ya, di bawah 2 silver socket, di bawah 2 papannya berdiri, di bawahnya dasar papan ini ada 2 alas perak.
perak ini berbicara apa, saudara? Perak ini berbicara mengenai penebusan. Ya, kalau saudara baca di Kejadian 23 ayat 15-16 di sana cerita bagaimana Abraham, saudara, kenapa perak itu disebut sebagai penebusan? Karena pada saat itu perak itu dipakai untuk sebagai mata uang, di mana untuk membeli tanah untuk kuburan Sarah itu Abraham itu menyiapkan dikatakan berapa sikal perak, saudara. Sehingga perak ini berbicara alat penebusan karena kita ditebus, saudara, dari dosa kita yang lama kita ditebus, saudara, sehingga dosa kita semuanya dibayar lunas, saudara. Jadi perak di sini berbicara penebusan. Penebusan itu, saudara, yaitu saudara dan saya. Kenapa ada dua alas perak, saudara? Karena penebusan itu terdiri dari dua bagian. Itu penebusan terdiri dari yang pertama dari kematian Kristus, yang kedua adalah kebangkitan Kristus. Jadi saudara dan saya hari-hari ini ya sebagai papan ini, saudara, berdiri atas dua kebenaran atau berdua fondasi yang ada, itu kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, saudara. Jadi saudara tidak berdiri sendiri, saudara. Saudara tahu pohon penaga ini atau kayu papan penaga ini itu hidupnya di padang gurun, saudara. Tapi di padang gurun, saudara, di padang gurun itu dia berdiri di atas tanah. Dia berdiri di atas padang gurun. Padang gurun ini berbicara, tanah padang gurun berbicara mengenai kutub, berbicara mengenai dunia. Tapi saudara dan saya yang hari-hari ini yang menyadari bahwa saudara dan saya adalah baitnya Roh Kudus, baitnya Tuhan, ya, Tuhan memindahkan saudara dari padang gurun kepada dua alas ya, saudara, yang tadinya beralaskan padang gurun, beralaskan terhadap kutuk, saudara. Tuhan pindahkan ya kehidupan saudara ke dalam dua fondasi, dalam dua alas kehidupan saudara, itu silver socket, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga saudara, saya mengatakan sekali lagi, saudara dan saya tidak lagi dibawa pada kutuk, tapi saudara dan saya berdiri di atas kebenaran, yaitu di atas kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga tidak ada kutuk lagi dalam kehidupan kita, karena dasar pijak kita, saudara, ada di dua silver socket itu, yaitu kebangkitan dan kematian Kristus. Sehingga kenapa mesti dua, saudara? Karena kedua meyakinkan saudara kita akan berdiri stabil, kita akan berdiri tegak, saudara, kita akan berdiri kokoh. Kalau dua, saudara, yang alasnya saudara itu kematian dan kebangkitan Kristus, saudara. Amin. Bagaimana dikatakan bahwa kematian itu menjadi dasar kehidupan kita, ya, dasar kehidupan kita. Kita buka di 2 Kolose 13 dan 14 dikatakan, saudara, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak bersunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Perhatikan yang baik, dulunya kita mati oleh pelanggaran kita, dulunya kita hidup di dalam padang gurun yang dasarnya adalah kutuk. Tuhan pindahkan kita, saudara, dengan dasar itu alas perak, itu socket, silver socket, saudara, di mana kita berdiri di atas kematian Kristus, saudara. Kita berdiri di atas kematian Kristus sehingga kita dulunya mati, sekarang hidup kembali, kita tegak kembali, saudara. Dan dikatakan, saudara, ayatnya yang ke-14, dengan menghapuskan surat hutang yang di ketentuan hukum mendakwa mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di atas kayu salib. Jadi sekali lagi, kita berdiri, saudara, di atas silver socket, di atas karya penebusan Tuhan. Ya, papan ini berdiri kokoh dua, saudara, di atas penebusan dan kematian Tuhan, saudara. Ya, untuk kebangkitan Tuhan kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 dikatakan apa, saudara? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau saya mau balik kata-kata ini, saudara, kita tahu semuanya kubur kosong menandakan bahwa Yesus Kristus telah bangkit, saudara. Untuk itu, saudara, hari ini berdiri di atas kebangkitan Kristus. Dengan kata lain, saudara, bahwa kalau Yesus bangkit berarti kepercayaan kita tidak sia-sia. Kepercayaan kita berarti penuh pengharapan. Kepercayaan kita, saudara, adalah ya dan amin. Dan lebih dalam lagi daripada itu, bahwa karena Yesus bangkit, saudara, dikatakan kita tidak hidup lagi di dalam kuasa dosa. Kita hidup di dalam karya penebusan Tuhan. Amin. Jadi dua hal, saudara, kita berdiri di atas silver socket, dua perak itu penebusan. Yang pertama kita berdiri di atas kematian Tuhan, dan yang kedua kita berdiri di atas kebangkitan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saya bersyukur, saudara, sekali lagi, kehidupan kita hari-hari ini tidak ditentukan dengan apa yang dikatakan dunia, apa yang terjadi dalam dunia ini, saudara. Kehidupan kita hari-hari ini berdiri di atas dua kebenaran. Yaitu yang pertama, saudara,
Kita berdiri di atas kematian Kristus. Yang kedua, kita berdiri di atas kebangkitan Tuhan, saudara. Karena Yesus bangkit, dikatakan kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Dan lebih daripada itu, kita tidak hidup dalam kuasa dosa, tapi kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita hidup dalam segala kebenaran Tuhan, saudara. Haleluya, haleluya. Dan berikutnya saudara, apa yang indah lagi saudara. Dikatakan papan ini bukan hanya berdiri di 2 silver socket. Tapi dikatakan papan ini saudara, kita baca tadi, dilapisi dengan emas. Emas berbicara saudara mengenai kebenaran. Emas dimanapun emas itu adalah sifat-sifat Allah. Emas itu adalah gambaran daripada Tuhan, dari Allah Bapa saudara. Sehingga dikatakan saudara ya, apa yang orang lihat saudara ya, yaitu dikatakan tadi 2 Korintus 3:18 bahwa kemuliaan Tuhan akan terpancar di kehidupan kita semuanya. Jadi orang Bapa melihat kita saudara, dia tidak melihat manusia kita yang lama, tapi Bapa melihat kemuliaan Kristus saudara yang menyelimuti kita semuanya, yang menyelimuti kehidupan kita saudara. Haleluya, haleluya. Sehingga dulu kita tidak berharga, bahkan diinjak-injak orang saudara, yang rapuh, yang saya katakan gampang saudara terbakar. Tapi hari ini saudara dan saya hidup bukan hanya berdiri di atas 2 silver socket, tapi dilapisi dengan emas, dilapisi sesuatu yang berharga, yang saya katakan yang dimanapun emas itu mau dilempar di comberan, mau dilempar ke lumpur, emas tetap keluar sebagai emas saudara. Dia tetap mempunyai nilai, mempunyai sesuatu martabat, mempunyai saudara yang level yang indah di hadapan Tuhan. Saudara dan saya, apapun keadaan saudara, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, saya mau katakan hidupan saudara dan saya, di samping saudara berdiri di atas kedua kebenaran, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan, saudara dilapisi dengan emas. Haleluya, haleluya. Ya, kita buka saudara di Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi yang kata lain saudara, kalau kita papan ini berada di dalam Dia, berada diselimuti dengan emas itu saudara, saya mengatakan dengan satu keyakinan, kepastian iman saudara, bukan saya yang berbicara. Firman Tuhan mengatakan saudara dan saya pasti diselamatkan saudara. Ya, kita dikatakan di dalam Dia, ya, keselamatan tidak ada dikatakan kita tidak dapatkan di luar Dia, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Nah, kalau emas ini kita ada papan ini saudara, di dalam Dia, terbungkus dengan emas saudara, di dalam Kristus Yesus yang adalah emas kehidupan kita semuanya saudara. Keselamatan menjadi bagian bagi kehidupan kita semuanya. Haleluya. Sehingga saya katakan sekali lagi, apapun yang kita hadapi, percayalah saudara berharga di hadapan Tuhan. Kita semuanya sangat dikasihi Tuhan, sangat disayangi Tuhan. Dia mau mati bagi saudara dan saya. Bagaimana dia lapisi saudara dan saya dengan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dia memberikan tempatnya bagi kita, dia mengambil tempatnya kita saudara, sehingga kehidupan kita dikatakan tadinya papan saudara dilapisi emas. Karena kenapa? Karena dia berikan tempatnya bagi kita. Ada terjadi saudara, ya, divine exchange yang sungguh indah bagi kita semuanya. Satu ayat lagi saudara, dikatakan di 2 Korintus 5:21, kita baca sama-sama, dikatakan Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya berbicara sekali lagi saudara, di dalam Dia, kalau kita ini papannya, kita dibungkus emas saudara, di dalam Dia kita dapat dikatakan, di dalam Dia kita dibenarkan saudara di hadapan Allah. Jadi Bapa tidak melihat lagi dosa-dosa kita. Bapa tidak melihat kelemahan kita. Bapa tidak melihat kehidupan kita yang rapuh, yang lemah, tapi Bapa melihat apa yang Yesus sudah kerjakan bagi saudara dan saya, bagi kehidupan kita semuanya, yaitu kehidupan yang sudah dilapisi dengan emas, kehidupan yang terbungkus dengan kemuliaan Tuhan saudara. Karena dikatakan Dia yang tidak berdosa, ya, dosanya saudara, dosa kita semuanya, dosanya Tuhan tidak ada sama sekali, tapi Dia dijadikan dosa karena Dia mengambil semuanya dosa kita, ditimpakan ke pundaknya saudara, sehingga dikatakan ya, kehidupan kita papan ini saudara dilapisi oleh emas, sehingga dikatakan kita menjadi benar di hadapan Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Untuk itu saudara, mari kita mau sadari saudara, ya, betapa saudara dan saya berharga di hadapan Tuhan. Betapa saudara dan saya berharga di hadapan Tuhan. Untuk itu saudara, sekali lagi firman Tuhan yang singkat ini saudara, saya percaya saudara akan diberkati Tuhan. Untuk itu mari kita menyadari saudara, mari kita melihat betapa Tuhan menyayangi kita semuanya, betapa Tuhan mengasihi kita semuanya. Saudara tidak berdiri di atas apa yang dikatakan dunia, tapi saudara berdiri di atas kematian dan kebangkitan Kristus. Dan bukan hanya itu, saudara dan saya dilapisi dengan emas. Sekali lagi saudara berharga di hadapan Tuhan. Nah, berikutnya saudara, dikatakan ada kayu melintang, saudara.
Dikatakan kayu lintang ini saudara, ya ada 5 kayu lintang saudara yang ada di setiap sisi saudara ya. Jadi mari kita mengingat saudara, kayu lintang itu berbicara mengenai unity. 5 artinya apa saudara? 5 berbicara kasih karunia. Kalau kita tahu kita mau unity dengan satu yang lain. Kalau kita melihat ke kiri ke kanan kita saudara, kamu lihat keluargamu, kamu lihat istri, kita lihat suami, kita lihat anak-anak kita lihat teman sekerja kita melihat sesama kita saudara. Engkau tidak melihat lagi sebagai orang yang berdosa, orang-orang yang penuh kelemahan, tapi lihat dia adalah berharga di hadapan Tuhan. Mereka adalah pribadi-pribadi yang diliputi dengan emas, dengan kemuliaan Tuhan saudara. Jadi pada saat ada kayu melintang ini berbicara unity saudara, kita tidak melihat kelemahan satu dan yang lain, tapi pada saat kita melihat teman sekerja kita, teman sepelayanan kita tidak menghakimi, tapi kita melihat emas yang ada di kehidupan mereka saudara. Dan inilah kasih karunia berbicara semuanya kalau kita ada hari-hari ini, bukan karena kekuatan kita, bukan karena saudara jago, bukan karena saudara mampu, tapi ketahuilah semuanya karena pertolongan Tuhan. Hari ini kalau kita masih bisa beribadah saudara, saya katakan ya begitu banyak hari ini yang tidak bisa ikut beribadah. Kalau hari ini saudara masih bisa beribadah, itu karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa sombong, kita tidak bisa karena saudara mempunyai ini, saudara mempunyai itu dan lain-lain. No. Hanya karena kasih anugerah Tuhan saudara, kita boleh beribadah. Ya hanya satu sisi ada 5 saudara ya dikatakan kayu lintang yang mengikatkan kita semuanya. Kalau kita sadari, ya saya percaya kita boleh ada karena kasih karunia Tuhan. Saya percaya kita bisa unity karena tidak ada yang kita sombongkan. Kita sama semua di hadapan Tuhan hanya karena pertolongan Tuhan, hanya kasih karunia Tuhan yang melengkapi kita semuanya. Haleluya. Dan ini yang Tuhan mau saudara. Ya nanti dalam waktu akan datang saya akan berbicara lagi mengenai isi daripada kemah suci ini atau bait suci ini saudara. Jadi hari ini saya mau berbicara saudara, saya percaya ini sudah memberkati kita semuanya, bahwa saudara dan saya walaupun adalah kayu yang dulunya hidup di padang gurun, Tuhan potong saudara di sana, Tuhan angkat saudara, Tuhan buang kutuk yang ada di mana dasar hidupan kita. Dia bawa kita kepada satu dasar, yaitu silver socket, yaitu 2 dasar saudara. Dasar yaitu pertama kematian, yang kedua adalah kebangkitan saudara, yang sekali lagi memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Ingat baik, saudara tidak di bawah kutuk, saudara di bawah berkat-berkat Allah. Ulangan 21 menjadi bagian bagi kita semuanya saudara. 28 Ulangan 28 menjadi bagian kita semuanya. Tidak ada kutuk dalam kehidupan kita, hanya adalah berkat, kasih rahmat Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Percayalah, segala kebaikan Tuhan adalah milik saudara dan saya, bukan milik siapa-siapa, tapi milik saudara dan saya. Haleluya, 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 haleluya. Bukan hanya itu saudara, saya mau katakan, bukan hanya saudara berdiri di 2 kaki yang kokoh saudara, kematian dan kebangkitan Tuhan. Saya percaya tidak ada yang bisa mengambil kita dari tangannya Tuhan yang kuat, dari kehidupannya, dari kematiannya saudara. Saya katakan itulah kehidupan kita yang paling kokoh, yang paling kita tidak digoyahkan, karena kedua hal ini, kedua pasak ini merupakan satu kekuatan dalam kehidupan kita semuanya, sehingga kita mampu tetap berdiri, bertahan. Ya, saya katakan walaupun di luar sana ada badai dan lain sebagainya, ada krisis dan lain sebagainya, percayalah engkau berdiri atas 2 kebenaran, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan saudara, yang Tuhan sudah nyatakan ya 2000 tahun yang lalu, sebelum dikatakan, sebelum segala sesuatu, bahkan mungkin ya, pada saat kita masih berdosa, Tuhan sudah mati bagi kita semuanya. Kita berdiri atas 2 kebenaran, kematian dan kebangkitan Kristus saudara. Haleluya. Dan bukan hanya itu, saudara dan saya papan yang bukan hanya berdiri di atas 2 kebenaran itu, tapi kita dilapisi dengan emas. Untuk itu dikatakan ya kita adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan, dan saat kita diubahkan menjadi serupa dengan segambar Tuhan, yang semakin hari semakin saudara berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat adalah saudara dan saya, ya jangan keluar dari kawan, karena saudara tetap disatukan, diikat dengan kayu lintang, yaitu kayu lintang ada 5 kayu lintang diikat dengan kasih karunia Tuhan. Ya sekali lagi maksudnya tidak ada yang kita banggakan, semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. It's only by His grace, semuanya karena kasihnya saudara. Bahkan sekali lagi saya ulangi, kalau kita masih bisa beribadah pagi hari ini, ketahuilah, percayalah bahwa itu hanya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, bukan karena kekuatan kita saudara. Haleluya, haleluya. Untuk itu mari kita terus percaya, mari kita terus berpegang saudara. Saudara tidak diombang-ambingkan dengan perkara-perkara dunia, tetapi saudara berdiri tegak di atas kematian dan kebangkitan Kristus saudara. Mari saudara sadari bahwa di atas kematian dan kebangkitan Tuhan inilah saudara kita berdiri. Bukan hanya itu, tapi kita dilapisi emas, kita dilapisi kebenaran Tuhan. Emas berbicara mengenai keilahian, ke Tuhan sendiri, yaitu kebenaran yang ada di dalam kita. Hidup dalam segala kebenaran Tuhan. Saya percaya
Inilah yang Tuhan rindukan untuk kita terus diikatkan dengan satu kayu lintang, saudara. Ada dua soket yang menopang kedua hidupan kita, saudara. Jadi walaupun kita kayu, walaupun kita papan, tapi ada dua soket yang menopang kita, saudara. Dan papan yang berdiri dilapisi dengan emas. Ingat baik-baik, saudara, lihat ke kanan, saudara, ya kiri kananmu bukan lagi papan, bukan lagi kayu, apalagi ilalang, tapi dia adalah emas yang daripada Tuhan, ya, diikatkan dengan kasih karunia. Saya percaya inilah bait sucinya Tuhan yang Tuhan rindukan bagi kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mau berdoa, saudara. Saya rindu sekali lagi, jangan ditipu oleh iblis, jangan ditipu dengan apa yang dikatakan dunia ini. Saudara dan saya berharga di hadapan Tuhan. Walaupun saya tahu kita memang papan, saudara, tetapi sekarang, saudara, hidupan bukan papan lagi yang ada di padang gurun, tapi papan yang ada di bait, yaitu bait sucinya Tuhan yang berdiri atas dua kebenaran, yang dilapisi dengan emas, disatukan dengan tiang lintang, saudara, kasih karunia Allah. Itulah kehidupan saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, Bapa. Hamba-Mu berdoa, Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang mengingatkan kami semuanya. Di Pentakosta yang ketiga, inilah bait suci-Mu, Tuhan. Inilah bait Roh Kudus-Mu. Inilah Roh Kudus-Mu diam di tengah hidupan kami, Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan, karena Roh Kudus-Mu ada dalam hidupan kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, kami percaya, Tuhan, kalau Kau kirimkan Roh Kudus-Mu bagi kami semuanya, ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami percaya hidupan kami, Tuhan, bukan anak-anak gampangan, bukan tubuh yang biasa-biasa, bukan hidup yang biasa-biasa. Sebab kami tahu hidup yang berdasarkan bukan dengan kutuk, tapi hidup yang berdasarkan dengan berkat, hidup yang berdasarkan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan, yang diliputi, yang diselaput, yang dibungkus dengan emas kebenaran daripada Allah, segala kebenaran. Itulah yang Kau singkapkan senantiasa, Roh Kudus, dalam hidupan kami semuanya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, dan Kau ikatkan kami dengan kasih karunia satu dengan yang lain, sehingga kami senantiasa boleh bergandengan tangan bersama-sama di dalam kasih karunia-Mu, Tuhan, yang Kau limpahkan dalam hidupan kami. Di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, kami akan menjadi saksi dari Yudea, Samaria, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Karena melalui ini semuanya, dunia akan melihat saudara dan saya, melihat Yesus yang ada kehidupan saudara dan saya, melihat bait sucinya dalam kehidupan saudara dan saya, dan banyak orang datang kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Haleluya, haleluya. Saya mau berdoa untuk saudara yang lemah, yang sakit pagi hari ini. Mari saudara, taruh tangan kananmu di mana yang sakit itu. Saya mau berdoa. Ingat baik-baik, engkau berdiri bukan di atas kutuk, engkau berdiri di atas berkat Tuhan, engkau berdiri di atas karya Tuhan yang sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Tuhan mengatakan, saudara, ya, segala pelanggaranmu, segala sakit penyakitmu, dikatakan Dia tanggung di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Untuk itu saya percaya sekali lagi, Tuhan mau saudara dan saya sehat. Tuhan mau saudara dan saya diberkati Tuhan. Mari berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk semuanya yang lemah tubuh, yang sakit, Tuhan. Oh, kami mau memperkatakan firman-Mu, Tuhan, bahwa Engkau yang sudah menanggung segala penderitaan kami, Engkau sudah menanggung di atas kayu salib, Tuhan, segala sakit penyakit kami. Untuk itu hamba percaya Engkau mau supaya kami hidup sehat, Tuhan. Engkau tidak mau melihat kami sakit, Engkau tidak mau untuk kami menderita, Tuhan. Untuk itu hamba berdoa sesudah dengan firman-Mu, Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, semuanya yang sakit apapun yang kau alami pagi hari ini, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan daripada Tuhan. Terima kesembuhan daripada Tuhan. Terima kesembuhan daripada Tuhan. Karena kesembuhan adalah milik-Mu. Kesembuhan adalah anugerah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Terima kesembuhan-Mu. Terima kesembuhan-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang ragu-ragu akan janji Tuhan, engkau akan ragu-ragu dengan masalah ekonomi, masalah keluarga. Ingat baik-baik, engkau berdiri tidak di padang gurun, di atas kutuk, tanah yang terkutuk, tapi engkau berdiri di atas dua kebenaran. Engkau saudara dan saya berdiri di atas kematian dan kebangkitan Tuhan. Dan engkau diselaput, engkau ditutup, dilapisi dengan emas. Dan ingat baik-baik, engkau berharga di hadapan Tuhan. Oh, nama naralabasyanda karalabalabalabasyanda. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami semuanya, Tuhan, yang khawatir dengan hari-hari esok. Kami khawatir, kami mau memperkatakan Engkau Allah yang menyelimuti kami, kehidupan kami
tidak pernah berkekurangan. Kami tetap kokoh, kami tetap kuat iman percaya kami bahwa Engkau akan senantiasa menyediakan semuanya dari tidak ada menjadi ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba berdoa, cukupkan semuanya kebutuhan anakmu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Urapi Tuhan, keluarga demi keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya pagi hari ini ada peace of mind, ada ketenangan, ada shalom, ada damai sejahtera, ada perlindungan sejati daripada Tuhan, ada malaikat-malaikat surgawi, ada tiang kemuliaan-Mu Tuhan, ada tiang api, ada tiang awan menyertai keluarga-keluarga dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sekali lagi Tuhan, kami berdiri berdiri di atas tanah yang terkutuk Tuhan, tapi kami berdiri di atas silver socket, kami berdiri di atas kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami diliputi dengan penghargaan yang sungguh luar biasa, yaitu kehidupan-Mu sendiri yang adalah kebenaran. Kami diliputi dengan kebenaran Allah dan kehidupan kami, sehingga Bapa melihat kami semuanya anak-anak-Mu yang berkenan, sehingga doa-doa kami senantiasa didengar dan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu, kami percaya kami tidak pernah goyang Tuhan, karena kami berdiri kuat di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, dan kami berharga di hadapan-Mu Tuhan Yesus dalam kebenaran ilahi yang Kau berikan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Saya percaya saudara sekali lagi, semuanya saudara dan saya tidak pernah goyah dan semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Amin, amin. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sebelum kita akhiri ibadah kita saat ini, mari kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Semuanya Kau berikan kepada kami yang terbaik Bapa. Kau urapi Tuhan ibadah kami ini. Kami tahu Tuhan dalam ibadah online kami ini Bapa, urapan yang sama Tuhan Kau berikan kepada kami seperti kami juga ibadah berkumpul Tuhan. Karena Engkau Tuhan, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini melalui rumah-rumah Tuhan. Berkat yang sama Kau limpahkan untuk mereka Bapa. Kau sudah sembuhkan penyakit-penyakit kami Tuhan. Kau sudah angkat masalah-masalah kami Tuhan. Kau sudah berikan kami pengharapan Bapa untuk esok menjelang yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan Bapa Gembala kami yang membawakan firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi taburan di tanah yang subur Tuhan, dan hidup menjadi bertumbuh dan berbuah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, Engkau berkati juga Tuhan Gembala sidang kami Pak Niko Nyotara Harjo, Gembala Karayon kami Tuhan Pak Beni Gunawan, bahkan Gembala di tempat ini Tuhan Pak Sunardi Bahari, beserta seluruh staf penggembalaan mereka Bapak. Kau rapi Tuhan, Engkau berkati keluarga besar mereka satu persatu Tuhan, wakil-wakil mereka Tuhan, istri, anak, cucu mereka Bapa, sempurna Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan, urapan yang Kau berikan kepada kami turun hingga kepada kami jemaat yang terkecil di jemaat GBI Pondok Aren ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga membawakan negara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Biarlah damai sejahtera Allah turun atas negara kami ini Tuhan. Segala masalah yang ada di negara kami ini, kami percaya Tuhan, Kau tidak akan tinggal diam. Karena itu Tuhan, boleh Kau izinkan terjadi untuk memperbaharui jiwa kami Tuhan. Untuk kami semakin takut akan Engkau Bapa. Berilah hati Tuhan kepada pemimpin-pemimpin negara kami ini Tuhan. Hingga RT RW kami Tuhan, di tempat kami berada Bapa. Berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Biarlah semua Tuhan masalah kami cepat berlalu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati umat pilihan-Mu Tuhan, umat Israel. Bukan kota kudus-Mu Yerusalem Tuhan Yesus. Salam Israel, biarlah damai sejahtera Allah juga turun atas Israel. Karena kami percaya Tuhan, kami memberkati Israel, kami juga menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan.